Sekolah tatap muka dimulai, tawuran pelajar justru kerap terjadi di Sukabumi. Ditahan di Mapolres Jombang, Tubagus Jodi jalani pemeriksaan kesehatan. Motor balap pribadi Presiden Joko Widodo kembali sita perhatian warga Indonesia. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain tiga informasi tadi, pemirsa redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Halo, apa kabar Deta di hari Sabtu yang agak mendung ini? Bagaimana kabarnya dan ada informasi apa aja di Ayu Siang? Kabar baik Pram, kamu juga selalu sehat ya. Amin. Semoga pemirsa yang ada di rumah juga selalu sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hari ini kita memiliki informasi terkait dengan harga tiket World Superbike yang sudah mulai dirilis dan bisa dibeli oleh masyarakat secara online juga. Tapi tentunya harus sudah divaksin. Nanti kita akan bahas apa saja yang bisa menjadi syarat untuk pembelian tiket bersama informasi lainnya. Dan pemirsa, inilah Ayu Siang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari dua kelompok remaja di Pekan Labuhan, Medan yang kembali saling serang melempar batu hingga adu senjata tajam. Tawuran diduga dipicu aksi pengeroyokan terhadap seorang remaja dari kelompok lain. Bahkan petugas dari Polsek Medan Labuhan yang tiba di lokasi tawuran dihadang sejumlah warga. Dua kelompok remaja yakni remaja lingkungan 22 dan 23 dibantu remaja kawasan Semati dengan remaja kawasan Bom Lama kembali terlibat tawuran. Tawuran terjadi di Jalan Komodor Lautios Sudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Aksi saling lempar botol hingga adu senjata tajam. Bahkan peserta tawuran merusak warung milik warga seperti atap seng, tempat sampah hingga drum minyak untuk dijadikan tameng. Diduga tawuran ini terjadi akibat dendam lama salah satu kubu remaja yang pernah dianiaya hingga babak belur beberapa waktu lalu. Sebelum polisi mengeluarkan tembakan peringatan ke udara, pasukan polisi dari Polsek Medan Labuhan yang tiba di lokasi tawuran guna melerai malah diadang keluarga dari peserta tawuran. Polisi menangkap dua remaja laki-laki dalam kondisi terluka di salah satu rumah warga, namun sayangnya terlepas karena keluarga mengadangnya. Aksi tawuran antar dua kelompok remaja ini juga menyebabkan dua kios penjual gorengan dan minuman serta satu tempat penjual minyak milik warga rusak. Hal ini membuat pemilik kios menangis histeris di badan jalan. Sekelompok anak pemuda datang warga melempari dan merusaki warung-warung warga situ. Jadi warga di situ berkeluaran, terjadilah tawuran. Jadi Bang, sampai terjadi perusakan warung itu seperti apa Bang tadi? Wah, warung tua adalah berabrik, patah kayu siangnya, rumah warga kena lempar, sampai-sampai yang punya warung itu menangis itu. Akibat tawuran ini lalu lintas dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan dan sebaliknya mengalami kemacetan selama 1 jam. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Aksi tawuran juga terjadi di wilayah kota Sukabumi, Jawa Barat. Kali ini melibatkan pelajar SMP, pemirsa. Satu orang pelajar mengalami luka-luka akibat dikeroyok pelajar lain. Pelajar sekolah menengah pertama tawuran di Jalan Insinyur Haji Juanda atau Dago, kota Sukabumi, Jawa Barat. Dalam video yang viral di media sosial, sekelompok pelajar tiba-tiba menyerang pelajar lain yang berada di lokasi ini. Warga yang geram langsung membubarkan aksi tawuran ini. Sontak para pelajar langsung kocar-kacir usai dibubarkan.
Tawuran bermula saat sebuah angkutan kota yang dipenuhi oleh sekelompok pelajar tiba-tiba turun mengejar pelajar lain yang sedang berada di kawasan ini. Salah seorang pelajar sempat diamankan oleh sejumlah pedagang. Ya, ada anak satu orang situ dipukulin sama anak-anak yang datang dari angkot. Ya. Cuma itu sih yang parahnya. Mereka dari mana, Kang? SMP 12 kayaknya. SMP 12 sama Muhammadiyah. Pasca sekolah tatap muka digelar, tawuran antar kedua kelompok pelajar di Sukabumi sering terjadi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Oknum polisi bernama Bribka KPS yang bertugas di Polsek Deli Tua yang melakukan pemerasan terhadap seorang pengendara di Kota Medan terancam hukuman pidana. Enggak, yang pertama pasti orang kasihkan dulu anak orang. Oknum polisi ini direkam oleh warga karena kedapatan tertangkap tangan memeras seorang perempuan pengendara sepeda motor. Oknum polisi ini bernama Bribka KPS yang bertugas di Polsek Deli Tua Medan, Sumatera Utara. Berawal warga curiga dengan aksi Bribka KPS, kemudian ramai-ramai warga bertindak karena warga sempat mengira jika Bribka KPS merupakan polisi gadungan. Bahkan Bribka KPS nyaris diamuk warga. Namun beruntung, petugas Polsek Sunggal datang untuk menyelamatkannya. Setelah diketahui jika Bribka KPS merupakan polisi sungguhan, Bribka KPS pun kemudian digelandang ke Polrestabes Medan guna proses pemeriksaan lanjutan. Irjen Pol Panca Putra menegaskan pihaknya tidak akan ragu untuk memberikan tindakan tegas bagi setiap bawahannya yang melakukan pelanggaran, terlebih pelanggaran yang sangat merugikan masyarakat. Penanganan oleh Polrestabes terkait dengan berita viral adanya anggota Polri, oknum anggota Polrestabes, khususnya Polsek Deli Tua, ya, yang melakukan modus operandi memeras masyarakat, saya bilang tuh memeras, ya, memeras masyarakat dengan modus pura-pura dikatakan bahwa dia melakukan pelanggaran, ya. Dari hasil pemeriksaan saya lihat hari ini setelah dari Nias nih, saya lihat penanganan Polrestabes bagaimana. Kapolres Tabes saya sudah perintahkan untuk ditangani kemarin begitu viral itu untuk berikan sanksi yang ketat. Itu ternyata yang bersangkutan sudah diamankan di Polsek Sunggal. Kemudian semalam langsung kita amankan dan kita tempatkan di tempat khusus. Dari semalam maraton sampai pagi tadi kita periksa yang bersangkutan. Kita sudah terima laporan dari Kasih Propam dan kita sudah perintahkan kalau memang memenuhi unsur pidana. Malam ini kita adakan gelar si Propam dengan Satreskrim. Kalau memang memenuhi unsur pidana akan kita arahkan ke proses pidana. Pengendara sepeda motor yang diperas oknum polisi, Bribka KPS cerdas dengan meminta agar Bribka KPS tunjukkan kartu tanda anggota Polri. Namun Bribka KPS tidak berkenan hingga terjadi cekcok mulut yang mengundang perhatian warga dan pengguna jalan lain. Dari Medan, Sumatera Utara, Andi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Hingga Sabtu pagi, Tubagus Jody, sopir dari artis Vanessa Angel, masih ditahan di Mapolres Jombang. Belum tampak ada keluarga Jody yang datang untuk menjenguk. Dalam sel tahanan, Jody menjalani tes kesehatan. Jody sudah ditahan di Mapolres Jombang sejak Kamis malam lalu dengan didampingi keluarga. Namun mereka langsung meninggalkan Polres Jombang. Saat ini proses pemeriksaan telah selesai dan tinggal menunggu berkas lapor dari Polda Jawa Timur untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jombang. Sejak ditahan, belum ada keluarga Jody yang menjenguk di Mapolres Jombang, pemirsa. Jody dijerat pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dengan ancaman mulai dari denda jutaan rupiah hingga 6 tahun penjara. Jody dinilai melebihi batas kecepatan saat berkendara. Tubagus Jody dinilai lalai dalam mengemudi hingga menyebabkan Vanessa Angel dan suaminya meninggal dunia. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga tewas tertabrak kereta api di perlintasan kereta api Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto pada Jumat siang. Korban tewas dengan luka parah di kepala.
Warga Kelurahan Bloto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto digegerkan dengan temuan jenazah di sekitar rel kereta api. Korban tewas karena tertabrak kereta api. Korban mengalami luka parah di kepala dan tubuhnya. Korban langsung dinyatakan meninggal dunia di tempat. Jenazah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto untuk dilakukan otopsi. Saat olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sepeda angin milik korban yang ditinggal di tepi Jalan Raya Bloto. Korban adalah Ibu Sadiah, warga desa Wringrejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Orangnya mondar-mandir gitu loh. Dari mana mondar-mandirnya? Dari sana. Barat. Terus setelah itu? Ya ada pun naik. Ada kereta naik? Ya kereta. Laki atau perempuan, Pak? Perempuan. Waktu mondar-mandir itu jalan kaki atau? Ya, jalan kaki kan, dan dhuwur. Di atas jalan kaki? Di atas. Diperkirakan bahwa korban naik sepeda ke rel. Kemudian sekitar 04.40-an kereta dari Surabaya menuju Jakarta melintas dan terjadilah kejadian seperti ini. Dari Kota Mojokerto, Salahuddin iNews melaporkan. Petugas gabungan dari Polres Bungo dan Polsek Padang Barat berhasil meringkus pelaku pencurian ribuan buku nikah yang hilang di kantor Kementerian Agama Bungo Jambi di Kota Padang. Selain menangkap tersangka, petugas juga berhasil menyita ribuan buku nikah yang hendak dijual ke daerah Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Setelah melakukan pengintaian selama beberapa hari, sejumlah petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Bungo dan Polsek Padang Barat mendapatkan identitas dan keberadaan pelaku di daerah Padang Barat, Kota Padang. Tersangka diketahui tengah mengendarai mobil jenis Karimun berwarna hitam digerebek oleh petugas di pinggir jalan raya. Tersangka bernama Agam Saputra, warga Kampung Juwo, Kecamatan Lubet, Kota Padang ini tak dapat berkutik setelah diringkus petugas di atas mobilnya. Saat dilakukan penggeledahan, petugas mendapati ribuan buku nikah hasil curian yang disimpan di dalam kardus di belakang mobil. Dari pengakuan tersangka, ribuan buku nikah ini akan dijual dan diedarkan di daerah pesisir selatan dan Pekanbaru oleh temannya. Sebelumnya sebanyak 1.500 buku nikah di kantor Kemenak Bungo Jambi hilang dicuri oleh orang tak dikenal. Selanjutnya, petugas Polres Bungo melakukan pengembangan pencarian tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus pencurian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pasca hujan deras kemarin siang, wilayah di tanah air mengalami longsor. Di Wonosobo, Jawa Tengah, longsor menimpa sebuah rumah, bengkel, dan sejumlah kendaraan. Hujan deras sepanjang hari kemarin menyebabkan tebing di Dusun Ketinggering, Desa Kalianget, Kecamatan Wonosobo, longsor. Material longsor menerjang 4 mobil yang membuat 2 pengendara motor yang sedang melintas tertimbun. Beruntung, kedua pengendara motor dapat menyelamatkan diri. Tidak hanya itu, tebing setinggi 15 meter dan panjang 25 meter ini juga menimpa sebuah rumah semi permanen dan juga bengkel. Di malam pun, petugas BPBD dibantu relawan masih membersihkan puing-puing sehingga jalur utama Wonosobo Kalibeber ditutup total. Curah hujan yang cukup tinggi, di mana mulai dari jam 1 itu kita sudah turun hujan, mengalir, ini ada genangan air di atas, sehingga mengakibatkan longsor kurang lebih sekitar jam 4 sore. Ini tinggi tebing kurang lebih 15 meter, ini sangat curam sekali dan menimpa satu rumah dan satu rumah bengkel. Masih di wilayah Jawa Tengah, tebing 20 meter longsor menutup jalan antar kabupaten. Alat berat dari Bina Marga berupaya membuka jalan penghubung Kabupaten Magelang menuju Boyolali, tepatnya di Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, yang tertutup material longsor setebal 1,5 meter dengan panjang 25 meter. Total terdapat 6 titik longsor di jalur Magelang-Boyolali. Pengendara yang hendak menuju Magelang atau sebaliknya terpaksa tidak bisa melintas.
Mau ke Solo Pak ini Pak. Solo ya? Iya. Oh. Terus dengan adanya ini tutup gimana Mas rencananya? Mau tetap nunggu buka di jalan atau mau cari alternatif lain Mas? Ini mungkin masih lama ya. Mungkin saya balik lagi untuk alternatif jalan lain. Sementara di Sulawesi Barat, hujan deras yang mengguyur beberapa hari terakhir juga mengakibatkan longsor di Jalan Trans Sulawesi. Jalan poros penghubung Kabupaten Mamuju dan Majene ini tertutup total. Ratusan kendaraan dari dua arah terjebak macet sejauh 5 km. Pengendara yang terjebak longsor hanya bisa pasrah karena kendaraan tidak bisa balik arah. Bahkan mereka harus bermalam menunggu jalan kembali dibuka. Terjebak mau kembali ada juga longsor di belakang. Di sini juga dikenal longsor juga. Iya, jadi kita berada di tengah-tengah. Jadi mau maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Jadi terjebak di tengah-tengah longsor ini. Iya Pak, iya. Ya terganggu, apalagi kita ini ada tugas dinas. Besok pagi lagi kita mau lagi masuk lagi ke Tapalang ini besok. Jadi terpaksa kalau rencana menginap di sini Pak kalau belum terbuka jalan. Iya, seperti itu. Ada 8 titik longsoran yang saat ini masih menutup akses jalan. Alat berat dikerahkan, namun masih terkendala hujan deras hingga kondisi tanah masih labil. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di Deli Serdang, Sumatera Utara, longsor menimpa 12 rumah. Akibatnya 1 orang warga tewas tertimbun longsoran. Seluruh dusun 3 di Desa Rumah Kinangkung, Kecamatan Sibulangit, Kabupaten Deli Serdang tertimbun material tanah usai longsor yang menerjang. Sebagian besar rumah warga dan fasilitas desa rusak parah. Total terdapat 12 rumah warga tertimbun material tanah. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri dan relawan terus lakukan pembersihan. Cuaca buruk dan kondisi tanah yang labil juga menghambat petugas. Longsor akibat curah hujan di wilayah Sibulangit sangat tinggi sejak sepekan terakhir. Kecamatan Sibulangit ini memiliki kontur wilayah yang cukup rawan terjadinya tanah longsor. Sudah beberapa kali, hampir setiap tahun di kecamatan ini terjadi tanah longsor. Sehingga saya menghimbau juga kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di perbukitan untuk senantiasa waspada. Tidak hanya belasan rumah, longsor di Dusun 3, Desa Rumah Kinangkung, Kecamatan Sibulangit juga menyebabkan 1 orang warga dinyatakan hilang. Setelah proses pencarian yang sempat dihentikan sementara karena cuaca buruk, jasad korban berhasil ditemukan di dalam timbunan lumpur dengan bantuan alat berat. Dengan alat berat, tubuh atau jasad si korban telah ditemukan dan masih ada ketinggalan dari jasad si korban, kepalanya belum ditemukan. Sebelumnya, curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Kecamatan Sibulangit mengakibatkan longsor terjadi di Dusun 3, Desa Rumah Kinangkung, Kecamatan Sibulangit. Sebanyak 12 kepala keluarga yang terdiri dari 31 jiwa terdampak longsor. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Eka Hitriansyah, iNews melaporkan. Tingginya intensitas hujan menyebabkan kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kebanjiran, pemirsa. Ribuan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian mencapai 30 hingga 50 cm. Tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir menerjang sejumlah wilayah di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah semakin meluas. Pagi ini banjir setinggi 30 hingga 50 cm merendam permukiman sosial di Jalan Mendawai, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya. Banjir di jalan utama komplek perumahan membuat aktivitas warga terganggu. Namun warga tetap bertahan di rumah. Hari ini memang sudah dalam hari kemarin tuh, tapi malam tadi tuh setengah meter naiknya langsung. Rumah kami gencalap. Ini berapa rumah yang sini terendam? Banyak, nggak terhitung. Sampai ya? dalam sana calap semua. Seluruhnya terendam? Ya. Hampir semuanya sudah. Sekitar berapa? Sekitar kurang lebih yang dihitung 1000-an rumah. Ini kapan Pak sebenarnya mau terjadi? 2-3 hari ini aja. Ya. Yang paling parahnya tadi? Ya paling parahnya hari ini. Hari ini. Tidak hanya di permukiman warga, banjir juga merendam jalan Trans Kalimantan Poros Tengah di Kabupaten Pulang Pisau ke Kalimantan Tengah. Jumlah kendaraan nekat menerobos banjir, sementara pengendara roda 2 harus mengeluarkan biaya untuk menyewa angkutan perahu agar dapat melewati banjir. Banjir kali ini disebabkan tingginya intensitas hujan dari daerah hulu serta meluapnya Sungai Kahayan dan Sungai Rungat.
harapannya sih agar jembatan ini kan cepat direalisasikan, cepat jadi gitu, biar juga masyarakat bisa kan transportasi ini kan antar kabupaten gitu kan. Untuk tahun ini merupakan banjir yang ketiga. Dan ini belum terparah dibandingkan dengan banjir sebelumnya, dan ini kemungkinan masih akan terjadi kenaikan debit air. Sementara di Kabupaten Aceh Utara Aceh, banjir merendam sejak 2 hari terakhir. Kondisi banjir diperparah dengan jebolnya 3 titik tanggul sungai Krueng Peto yang berada di Kecamatan Lok Sukon. Alhasil ratusan rumah kebanjiran. Banjir juga merendam jalan lintas antar Kecamatan Lok Sukon dan Cok Gire. Tinggian air mencapai 20 hingga 80 cm. Pihak Basarnas terus melakukan monitoring antisipasi peningkatan debit air agar dapat mengevakuasi warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, beras bantuan sosial non-tunai di Tuban, Jawa Timur rusak dan warnanya kekuningan. Simak informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.